Saya terkejut ketika tim marketing banyak orang yang meminta dibuatkan video narasi tentang servo mechanism. Saya terkejut karena merasa ilmu ini berat jika diajarkan melalui video, karena ini ibarat ilmu silat. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus diulang-ulang, ada perilaku yang harus diubah, dan ada kebiasaan yang harus di-break. Pola dalam diri manusia tidak mudah membongkarnya. Kebiasaan tidak mudah mengubahnya. Kecenderungan-kecenderungan dalam tindakan seseorang tidak mudah menggantikannya. Karena itu sudah jadi pilihannya secara bawah sadar sistem dirinya. Sudah jadi pilihan maunya dia. Automatic guided system itu terpasang oleh dirinya sendiri sehingga banyak kejadian dalam kehidupan seseorang itu mengulang. Itu lagi, itu lagi. Bisa itu kesialan-kesialan, bisa itu keberuntungan-keberuntungan. Itulah sistem yang melayani kehidupan seseorang, yang dalam bahasa Latinnya servo mechanism. Kalau diterjemahkan bebas, apa itu servo mechanism adalah sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo seseorang yang selalu untung. Ada servo seseorang yang selalu merugi. Ada servo penuh masalah. Ada servo yang jalan hidupnya semua serba mudah. Ketahuilah sahabat, pola dalam kehidupan seseorang adalah orang itu sendiri yang menciptakannya. Pertanyaan sekarang, kenalkah Anda dengan pola-pola dalam kehidupan Anda tadi? Pola uang datang, pola uang keluar, pola konflik, pola damai, pola masalah, pola keberuntungan, dan ratusan pola lainnya. Kita kasih contoh sederhana. Siapa para sahabat saya saat ini yang kalau saya tanya, adakah yang punya servo keberuntungan kalau sedang cari parkir? Misalnya, di Jakarta kita mau ke mall, malam minggu cari parkir di mall. Di mana cari parkir susah setengah mati waktu itu. Tapi kalau dia dalam tanda petik yang nyetir selalu dapat tempat parkir cepat, bahkan di depan, langsung tanpa muter-muter, dan itu selalu. Itulah servonya dia. Ganti coba dengan orang lain. Bisa 30 menit muter-muter cari tempat parkiran gak nemu-nemu. Dia punya servo kemudahan di dalam mencari tempat parkir orang yang pertama. Itulah servo positif dari orang yang pertama. Sementara teman yang satu tadi yang 30 menit muter-muter di dalam mencari parkir di tempat ramai selalu dan begitu tersering dalam hidupnya. Itulah servo dirinya di dalam mencari tempat parkir. Dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, di dalam berjodoh, relationship pertemanan, bermitra, membangun organisasi, membangun usaha, bersosialisasi. Semua manusia dewasa punya servo mechanism. Servo kantong kosong misalnya. Servo selalu ditipu. Servo selalu sial. Servo selalu ada yang nyelamatin kalau ada masalah. Servo selalu untung. Servo kalau habis cuci mobil selalu kehujanan mobilnya. Servo kalau nemu uang di jalan mau dapat rezeki. Dan ada ratusan servo dalam kehidupan manusia ini yang Anda sendiri yang membentuknya dan menjadi pola dalam diri Anda. Pertanyaan sekarang, inginkah pola servo negatif Anda itu dihilangkan? Bagaimana meng-cancel servo negatif dan menjadikan pola baru yang positif yang menghasilkan kesehatan, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kebahagiaan? Mau kan? Inilah video naratif yang akan kita buka semua rahasia servo mekanisme tersebut. Di sini adalah tempat servo Anda diubah. Ubah jalan hidup Anda ke depan untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan semua yang Anda impikan. Selamat hidup bersengaja. Selamat menikmati serial video narasi servo mekanisme. Ini hanya kata pengantar dari saya. Ada baiknya kita mulai yang ringan terlebih dahulu. Baik sahabat semua, ambil kertas dan catatlah sebanyak-banyaknya. 1 tahun ini, uang datang ke Anda dari mana saja. Sekali lagi, ini adalah hanya mencatat uang datang. Uang
masuk selama 1 tahun belakangan ini? Anda sendiri yang menentukan. Apakah selama tahun 2020 ini atau sejak awal tahun 2019 sampai sekarang? Boleh juga. Yang penting Anda rinci catatannya. Sekali lagi, hanya uang masuk. Bisa dikasih suami atau bisa dikasih istri, bisa dari gaji, bisa dikasih oleh orang tua, dari bekerja, jadi broker properti, dapat uang tips, dapat uang korupsi, uang jabatan, uang pelicin, hasil bisnis usaha, dari mencuri, diberi, dapat waris, apapun uang tadi masuk, catatkan dalam selembar kertas. Sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, dan coba catat angkanya sedetil mungkin. Semakin Anda tepat detail rinci, maka pelajaran akan pola uang datang akan semakin mudah Anda kuasai, sehingga servo uang masuk akan kita ciptakan lebih banyak lagi. Sekali lagi, ambil kertas folio, kosong, kalau perlu beberapa lembar, dan lakukan pencatatan atas uang datang ke Anda selama setahun ini. Penting untuk Anda mengeluarkan semua sedetil mungkin, karena nanti kita akan membuat pola uang datang jadi servo Anda semua yang berlimpah. Lalu Anda tulis total uang tersebut, juga pastikan list di atasnya dari mana saja uang tersebut sebelum kita jumlahkan. Kemudian tempel list daftar uang datang tadi beserta jumlahnya di meja atau di dinding kamar kerja Anda atau di dinding kamar Anda. Pelajaran selanjutnya menanti. Selamat mengerjakan. Mengenal uang datang dan permasalahannya. How you get your money atau how the money goes to you. Sebuah pertanyaan singkat yang sulit dijawab dengan tepat. Pasti mikir dulu, memorizing dulu, baru bisa menjawab. Itu pun belum tentu pas atau belum tentu benar, hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita jeda sebentar agar mengunyah pelajarannya lebih enak. Ada 2 pertanyaan yang saya akan berikan. Pertanyaan pertama adalah who you are when no one's watching you. Pertanyaan kedua adalah what's holding you back. 2 pertanyaan ini sederhana, banyak yang melewatkan karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious mind. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa, ambil waktu, fahami pertanyaannya sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai pikiran atas sadar. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham maksud saya. Sekali lagi, coba renungkan apa yang menghalangi Anda saat ini sehingga tidak bisa take off, tidak bisa berjaya, tidak bisa berkelimpahan, karir tidak lancar. Mengapa semua serasa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang menghalangi? Fahami terus 2 pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya sekarang. Saya menuntut kejujuran diri Anda dengan diri sendiri. Kita akan bahas panjang hal ini selanjutnya. Kita lanjut dengan pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda atau jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan sendiri selama ini yang akan kita fokuskan sementara ini. Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini, itu harus dan penting. Ya, sangat penting. Karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana atau how. Kita ulangi pertanyaan di awal pelajaran kali ini. How you get your money atau how the money go to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda terfokus menjawab pertanyaan di atas. Yaitu misalnya Anda menjawab dengan bekerja, uangnya datang. Dengan pinjaman, uang datang. Dengan kartu kredit,
pemberian orang tua, pemberian suami, dan lain sebagainya. Lalu coba perhatikan 1 tahun terakhir ini, bagaimana Anda mendapatkan uang Anda. Coba catat baik-baik dan lengkapi terus catatan tersebut seingat Anda seperti tugas dalam video sebelum ini. Kira-kira sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam 1 tahun terakhir ini, atau 2 tahun terakhir ini, atau 3 tahun terakhir ini? Kalau sudah, maka itulah pola uang Anda datang ke Anda. Sangat wajib mengenal pola tersebut. Kegagalan seseorang mengenal dirinya sendiri karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan saja mengenal tubuh fisikal seperti wajah, jerawat, bekas luka, namun tak kalah penting adalah kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, dan tentunya pattern pola diri itu semuanya. Kita bisa mulai dengan pola bagaimana uang datang ke Anda. Karena itu adalah masa lalu Anda. Dan masa depan Anda, sekarang Anda membentuk polanya. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai melihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Yang kalau jelek, boleh segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang datang ke Anda, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya adalah ubahlah sekarang. Siap berubah? Kita lanjut tahap berikutnya ya. Kita bedah pelajaran tersebut lebih lengkap lagi. Sekarang tugas Anda adalah menjawab pertanyaan ini. How is the money goes to you? Coba di folder list dari daftar uang yang datang ke Anda 1 tahun ini atau 1,5 tahun ini yang menempel di dinding kamar Anda sekarang seperti dalam video sebelum ini. Lalu tugasnya adalah coba pisahkan uang masuk tadi berdasarkan foldernya, berdasarkan asalnya. Contoh misalnya, berapa yang dari keringat sendiri, berapa yang diberi atau dari orang lain. Kemudian berapa dari hal yang tidak terduga. Anda buat 3 folder tadi, Anda kurungin misalnya yang warna merah adalah dari keringat sendiri, yang warna biru adalah dari orang lain, kemudian yang warna kuning adalah yang tak terduga. Coba Anda folder. Selamat mengerjakan. Siapakah Anda sebenarnya, atau who you are when no one watching you? Di dalam tugas video ini ke depan, Anda akan mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan lain lagi, yaitu betapa pentingnya mengenal who you are, atau siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bagaimana kecenderungan kita mengambil keputusan dan bertindak. Semua ini menjadi pola atau pattern Anda. Kebiasaan, servo mekanisme, keberuntungan seakan bisa terbaca ketika Anda mengetahui who you are. Misalnya di masa sekarang, di masa banyak hal mulai menunjukkan hasil yang berlawanan dengan harapan Anda, di mana pasar mulai mencari jalan ke arah harga yang lebih murah, di mana pasar mulai fokus di kebutuhan utama saja, seperti pemenuhan kebutuhan akan pangan dan survive yang mendasar. Seperti dalam masa resesi kali ini. Jika Anda berbisnis di lapis kedua seperti bisnis pakaian, bisnis properti, kendaraan, Anda mulai merasakan pasar mulai pilih-pilih di dalam melakukan pembelian dan tidak masuk ke bisnis Anda lapis kedua. Atau Anda ternyata bisnis lapis ketiga, yaitu barang mewah atau bisnis tersier, aksesori, decoration, lifestyle yang terpukul pada saat ini. Apa yang terjadi nantinya? Jika Anda mengenal who you are, di mana karakter Anda, misalnya Anda adalah extrovert people person, Anda gerah di masa sekarang ini. Orang extrovert terkadang memilih lebih baik kalah nasi daripada kalah gengsi. Lebih baik makan bubur tapi mobil Innova tetap dipertahankan untuk status daripada lepas ganti Avanza atau ganti motor. Lebih pilih makan bubur. Ekstrovert terkadang memang mementingkan kebutuhan kedua bahkan kebutuhan ketiga daripada kebutuhan pertama. Apa itu salah? Tidak sama sekali. Orang seperti inilah yang mendatangkan citra mereka sukses dan layak dipercaya.
Mereka bisa membuat bisnis menjadi panjang nafasnya. Jika Anda pernah ikut dalam beberapa pertemuan dengan saya, pasti Anda sudah mengenal who you are.